Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Saya Oktavia Ainun Nadia bersama kerabat kerja Media Center MAN 1 Nganjuk. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir narasumber yang menginspiratif dan pengusaha. Selamat datang Ko di Media Center MAN 1 Nganjuk. Terima kasih. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan berbicara tentang menanamkan jiwa bisnis sejak dini. Sebelum masuk ke pertanyaan, bolehkah Ko memperkenalkan diri lebih jelas lagi kepada penonton? Terima kasih. Nama saya Sebastian Wisan. Jadi riwayat pendidikan saya langsung aja waktu itu saya sekolah teknik elektro di Sekolah Tinggi Teknik Surabaya tahun 81 sampai tahun 85. Kemudian di tahun 1983 itu saya mengambil jurusan Fakultas Ekonomi di Widya Mandala. Dan semua dua-duanya lulus gitu. Setelah itu saya kerja. Saya tidak banyak pindah perusahaan. Selama saya kerja di 2 perusahaan, kurang lebih dari tahun 1988 sampai terakhir saya itu 2010. 2010 saya resign, jadi mulai menjadi pengusaha. Jadi wira swasta. Jadi tahun 2010 itu saya mulai wira swasta. Jadi kira-kira riwayat singkatnya itu seperti itu sampai sekarang. Saya sudah di Nganjuk itu kurang lebih 13 tahun. Jadi usaha saya sekarang terakhir adalah sebagai toko bahan kue. Ya. Kalau boleh tahu, apa sih bisnis yang Ko jalani sekarang? Oh iya, baik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, yang bisnis yang saya jalankan sekarang itu adalah bahan kue gitu. Jadi saya saat ini menggeluti kurang lebih sudah 5 tahun bisnis bahan kue. Sudah berapa lama bisnis itu berkembang Ko? Ya, dari 2018 sampai sekarang 2023, kurang lebih 5 tahun. Tapi sebelumnya saya ya ada bisnis yang lain juga gitu loh. Bisnis. Bagaimana sih awal membuka usaha agar menghasilkan bisnis yang maju? Baik, jadi kalau pengalaman saya, kita dalam melakukan Bisnis. menjalankan untuk suatu bisnis, jadi kita itu perlu melakukan penelitian. Jadi dalam hal ini ya kita harus belajar melihat kira-kira prospek bisnis yang ke depan itu seperti apa dan passionnya kita tuh di mana. Jadi itu penting. Karena kalau kita punya passion di bidang misalnya bidang fashion, tapi kita berusaha untuk buka di bidang yang lain, mungkin akan kurang gregetnya. Jadi kita harus lihat kira-kira passionnya di mana dan peluang bisnisnya itu kita harus melihat kemana arahnya. Jadi kita benar-benar jadi harus bisa mempelajari kira-kira market seperti di kota Nganjuk ini. Nganjuk ini kira-kira apa bisnis yang masih bisa berkembang itu apa? Itu perlu kita cermati dan kita pelajari gitu loh. Jadi sebaiknya juga sebelum kita membuka satu usaha itu kita harus ya seperti biasa kita punya gambaran secara garis besar bisnisnya itu seperti apa. Kemudian kita harus buat satu feasibility study, oret-oretan kira-kira gimana, peluang bisnisnya itu gimana, dana yang kita perlukan itu seberapa besar. Kemudian apa yang kita perlukan ini kira-kira dunia persaingan itu gimana, kompetitornya seberapa besar di sana. Jadi kita harus tahu dulu
kekuatannya kita seberapa, peluang marketnya seperti apa, baru setelah itu kita putuskan. Kira-kira kita berani masuk enggak ini? Karena kita harus memikirkan juga kira-kira dana yang kita butuhkan berapa. Nah, jadi jangan sampai kita enggak punya hitung-hitungan asal masuk. Itu beresiko gitu loh. Jadi kita meminimais risiko, kita harus dengan cara membuat visibility study gitu loh. Itu yang paling harus benar. Berarti kita harus melihat kemampuan diri kita dulu. Betul. Jadi kalau kita menjadi seorang pengusaha itu gampang-gampang sulit. Kalau kita sudah lihat orang yang sukses, kita gampang aja, wah senang ya jadi pengusaha ya. Tapi proses yang mereka telah jalani itu yang kita tidak tahu. Jadi saya sarankan ke adik-adik ya, hidup itu kan banyak peluang ya. Banyak peluang, banyak pilihan. Jadi kita tinggal memilih. Ada peluang tapi kalau itu tidak cocok dengan kita, ya jangan. Karena hidup ini ya kita bisa jadi pegawai negeri, PNS, bisa juga kita jadi pegawai swasta, atau kita mau jadi pengusaha, atau kita mau jadi entrepreneur. Itu pilihan. Cuma jadi hati-hati, karena kalau kita mau lihat, oh jadi pengusaha itu enak, sebenarnya salah. Kita harus lihat prosesnya dia ke sana itu tidak gampang, karena orang pengusaha itu harus punya mental, harus tahan banting gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau kita mau jadi pegawai negeri juga itu kan ada pilihan lain lagi gitu loh. Jadi kita yang mana kira-kira passionnya kita tuh kemana gitu loh. Jadi jangan sampai salah mengambil keputusan gitu, seperti itu. Bagaimana sih kok cara menjadi pembisnis yang konsisten agar tetap di situ atau? Ya, tentu yang masalah ini kita harus fokus benar. Itu kita menjadi pengusaha itu harus fokus, harus konsisten. Dalam arti jangan kalau gagal itu biasa. Itu yang membuat orang tidak konsisten. Harus kita punya siap mental dulu kalau mau buka usaha. Kita harus siap mental karena orang menjadi seorang pengusaha ini tantangannya tidak ringan. Kita harus siap jatuh bangun itu. Dan kita harus lihat juga situasi kondisi pasar itu kan berubah-ubah. Nah ini kalau kita itu jangan ada punya bayangan sebagai pengusaha itu wah seperti apa. Kita hanya mikirkan untungnya gitu ya. Tapi sebenarnya prosesnya ke sana itu kan tantangannya luar biasa. Jadi supaya konsisten kita itu harus fokus kepada usaha kita. Jangan jangan pindah-pindah, jangan gampang, dan jangan harus kuat mentalnya gitu. Jatuh bangun itu sudah biasa di bisnis gitu. Fokus dan terus maju gitu loh. Ya. Itu aja. Contoh bisnis ringan buat anak seusia sekarang, remaja gitu. Oh gitu. Untuk remaja sebenarnya peluang bisnis itu kan ada yang musiman. Kayak ini sebentar lagi puasa. Kalau memang punya ini kan peluang, berarti waktu puasa itu kan orang banyak butuh makanan, minuman untuk buka puasa. Mungkin bisa bersama-sama dengan teman kita siapkan minuman-minuman yang masa kini, yang macam-macam yang mungkin bisa dijual di pinggir jalan itu banyak seperti itu. Jadi kan kalau waktu untuk buka puasa kita siapkan juga kue-kue, minuman. Itu untuk istilahnya secara temporary kita bisa belajar dulu dari sekarang seperti itu. Buka. Atau juga kita bisa buat setiap ada pameran apa di sekitar dekat-dekat kota kita itu kita bisa partisipasi kecil-kecilan, ngajak teman-teman kita melakukan jual kira-kira apa, barang-barang makanan apa, produk-produk yang kita bisa bikin apa gitu. Pengalamanku sendiri selama menjadi pembisnis tuh apa saja? Pengalaman saya ya, jadi seperti yang saya katakan itu menjadi seorang pengusaha itu tidak gampang, karena itu kita harus punya komitmen yang tinggi, karena
menjadi seorang pengusaha itu kita harus selalu berpikir positif. Iya. Kita harus berpikir positif, terus kita harus siap menerima kritikan, kita harus terbuka, ya. Terus yang ketiga itu ya apa namanya, ya kita harus paham resiko yang kita hadapi itu apa. Karena menjadi seorang pengusaha itu tidak selamanya untung gitu loh, kita Ya, harus ada siap rugi ruginya. juga. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman saya itu selama buka usaha ini kita harus sabar karena buka usaha itu tidak gampang, persaingannya cukup ketat. Kita harus kreatif, Ya, inovatif, ya. Jadi jangan gampang putus asa. Ya biasalah goncangan-goncangan naik turun itu sudah biasa. Jadi yang penting kita harus siap mental. Menurut saya gitu. Kira-kira selama kau menjalani bisnis ini apakah ada rugi banyak atau gimana? Oh iya, pasti itu. Karena kalau contoh bahan kue itu ya, itu kan berkaitan dengan expired. Iya. Bahan-bahan yang sudah expired itu kan ya kadang kita salah antisipasi, itu bisa rugi. Karena kadang-kadang kan produk ini kita estimasi bisa laku, ternyata di pasar orang enggak apa namanya, orang kurang suka gitu loh ya. Mau enggak mau ya kita ada resiko seperti itu. Jadi kadang-kadang urusannya dengan produk bahan makan itu kan ada kaitannya dengan expired date. Iya. Jadi itu resiko, itu kemungkinannya satu apa namanya, market kurang bisa apa nerima produk itu, atau mungkin untuk lingkungan setempat itu harga yang produk itu terlalu mahal. Iya. Jadi kadang-kadang ya tidak bisa cepat, masyarakatnya tidak bisa nerima barang itu secepat itu. Jadi kira-kira seperti itu. Berarti kau sendiri membuka cabang di Nganjuk atau di mana-mana saja? Oh belum, masih sementara ini di Nganjuk dulu karena kota ini belum terlalu besar ya, masih banyak yang bisa kita garap gitu loh. Jadi ya step by step, kita juga mau ekspansi itu harus benar-benar siap karena dalam arti baik dari segi manajemen itu harus kuat, terus dari SDM juga kita harus siap gitu loh. Iya. Nah. Bagaimana sih kau menanamkan jiwa pembisnis di generasi muda zaman sekarang? Ya, jadi supaya jiwa sederhana seorang pengusaha itu, mereka punya jiwa mandiri. Orang yang punya jiwa mandiri itu istilahnya tahan banting, istilahnya apapun yang halangan rintangan yang dihadapi itu sudah biasa. Itu dulu. Kalau orang sudah punya mental mandiri, mau kerja keras, saya rasa ya itu sudah bagian dari istilahnya ya kira-kira ke arah untuk menjadi seorang pengusaha itu sudah ada. Karena basicnya itu harus mandiri, punya mental tahan banting, dan mau kerja keras. Itu tiga itu harus kita punya untuk jadi seorang pengusaha. Dan untuk zaman sekarang itu harus kreatif, ya. Kita harus kreatif karena persaingannya kan sangat ketat gitu. Apakah ada cerita menarik selama melakukan bisnis? Gitu? Ya, tentu setiap daerah kayak Nganjuk ini punya karakteristik itu yang berbeda-beda, ya. Tiap masyarakat, karena kebetulan juga saya kan dulu ya sebelum sebagai pengusaha atau wira swasta, saya juga kan sebagai karyawan biasa, sebagai sales marketing. Jadi setiap daerah itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Khusus yang di Nganjuk itu demikian juga. Orang-orang sini kan punya karakter sendiri-sendiri. Yang ini yang kita harus belajar. Kita harus belajar supaya kita mengerti, kita paham, oh customernya di sini nih, kota Nganjuk ini seperti ini. Jadi itu hal-hal yang kita harus siap, ya, supaya kita bisa mengikuti dengan perkembangan lingkungan itu seperti apa, sifat-sifat customer itu seperti apa, kita bisa melayani dengan lebih baik gitu. Apakah lebih banyak suka atau dukanya selama melakukan pembisnis di Nganjuk? Ya kalau bisnis di Nganjuk ya menurut saya ya so far so good lah, tidak ada terlalu yang apa ya biasa-biasa aja.
mau bilang suka duka itu ya ada selalu ya, terutama kalau apa namanya ya pada waktu COVID gitu ya, Iya. kan saya baru buka juga waktu tahun 2000. 2018 saya buka kurang lebih 2020 kurang lebih itu COVID-nya mulai sampai 2021 hampir 2 tahun lebih itu. Jadi ya itu ya dukanya di situ. Jadi tapi kita harus siap mental karena bukan cuma kita aja, semua orang kan mengalami hal yang sama. Jadi ya memangnya kehidupan orang pengusaha itu ya seperti itulah. Kita harus siap dengan berbagai situasi. Berarti di Nganjuk tuh cuma buka toko kue aja atau bisnis lainnya ada? Cuma itu aja. Hanya itu aja, cuma toko bahan kue itu aja. Apa yang Kang sukai selama berbisnis kue atau apa? Oh ya, tentu kalau di bisnis ini kan ya apa namanya lingkungannya itu kebanyakan ketemu ibu-ibu ya. Jadi ya ibu-ibu ya biasalah banyak yang macam-macam karakternya ya. Jadi ya senang lah bisa ketemu ngobrol untuk usaha mereka. Ya kita bisa belajar dari pengalamannya mereka. Kadang kita juga berusaha memenuhi supaya gimana usahanya dia itu bisa menekan cost-nya sehingga harga jualnya bisa lebih murah gitu loh. Kadang saya komunikasi, oh kok ini bahan ini terlalu mahal bagi saya, kira-kira gimana bahan yang bisa. Jadi kita sering berdiskusi dengan mereka, banyak hal-hal yang baru juga bisa saya dapatkan. Barang-barang yang tadinya tidak ada di tempat saya bisa cari di luar supaya bisa memenuhi pasar gitu loh. Jadi ya itulah pasar di Nganjuk itu ya yang saya rasakan seperti itu ya. Jadi karena saya banyak berhubungan dengan home industry, bukan home industry, ibu-ibu yang UMKM lah seperti itu. Jadi ya saya banyak belajar juga dari kebutuhannya mereka apa, kita bisa sharing gitu loh. Ya itu sangat dinamis sekali gitu. Karena semua fokus bagaimana caranya supaya cost-nya itu bisa turun. Karena mau tidak mau seperti itu kita harus kreatif gitu. Menanamkan jiwa di generasi muda tuh seperti apa ya? Tentu yang saya lihat ya, kalau kalian generasi muda itu pergaulan tuh penting. Jadi kalian harus set up lingkungan kalian tuh sebaik mungkin. Jangan salah bergaul. Kalau kalian kepingin cari teman-teman yang punya istilahnya yang punya yang baik-baik lah. Karena kalau kita salah bergaul itu akan sulit gitu loh. Memang hidup ini hidup ini ya ndak gampang ya, karena situasi kehidupan keluarga tiap-tiap orang kan tidak sama ya. Jadi kadang-kadang karena situasi keluarga yang lagi sumpah, kalau anak-anak ini salah bergaul ya akhirnya terjerumus gitu loh. Jadi sebaiknya mari kita sebagai anak muda tuh kumpul dengan orang-orang yang di lingkungan yang baik-baik gitu, supaya kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat itu bisa mendorong kita untuk berpikir masa depan. Jangan sampai salah bergaul, akhirnya kita ngumpul dengan orang-orang yang tidak punya masa depan. Akhirnya ya kita tidak punya punya gregetnya gimana supaya mau maju itu seperti apa. Itu yang menurut saya sangat penting. Lingkungan dan pergaulan itu sangat penting bagi kalian anak-anak muda. Sebelum ditutup, ini ada promosi. Ya. Ini coba. Ya. Man 1 Nganjuk membuka pendaftaran didik baru. Di Man ini juga Madrasah Adiwiyata, madrasah berbasis pondok pesantren, dan madrasah plus keterampilan. Di Man 1 Nganjuk ini ada 4 prodi atau istilahnya jurusan. Ada agama, bahasa, IPA, dan IPS. Kalau mau
pendaftaran sudah ada webnya di sini. Di sini, Pak. Nah. Iya. Ya, di Man Satu Nganjuk juga banyak ekstrakurikuler. Dan ini prestasinya juga luar biasa Iya. ya. Banyak prestasi. Ya, Kalau boleh ada kenalan gitu. ya baik. Iya, ini brosurnya ini saya bisa bawa, mungkin saya bisa bagi-bagi di Iya, bisa, Pak. di toko saya. Ya, siapa Boleh tahu sekali. ibu-ibu, ya. Terima kasih Koh sudah hadir di podcast Man Satu Nganjuk ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini tadi membawa manfaat bagi penonton yang nonton. Ya, ya. Terima kasih juga saya sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing di podcast ini. Semoga bisa memberi manfaat Iya. bagi teman-teman Teman-teman yang yang lain. Ya. terutama untuk generasi muda yang bisnis gitu. Ya, tentu ya itu saya harapkan seperti itu ya. Jadi sekarang ini zaman digital. Iya. Jadi mau tidak mau ini adalah kesempatan. Iya, harus kesempatan ini. Ya. Bisnis online gitu. Ya, betul itu kalian harus kembangkan ke arah sana gitu loh. Cukup sekian, saya Oktavia Ainun Nadia bersama kerabat kerja Man Satu Nganjuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.